Jadi gue tinggal di daerah kampung gitu ya, di salah satu kota di Indonesia. Dan gue gini, kan orang kampung itu biasanya kekayaan mereka itu ada di tanah ya, karena itu turun temurun lah gitu. Sama kayak orang Cina atau apa, eh, ya pokoknya kayak orang Cina mungkin punya toko diwarisin ke anak. Nah, di kampung itu kekayaan mereka tuh dari aset tanah gitu, karena mereka mayoritas petani gitu. Dan hal terburuk, eh, keputusan keuangan yang pernah gue lihat adalah ketika generasi yang lama gitu, itu petani atau apa, dan anaknya itu generasi Gen Z, adalah anaknya itu tahu sosial media dan mereka kebanyakan gengsi gitu. Mereka kebanyakan gengsi sama gaya gitu, dan mereka nggak punya pembekalan apa namanya keuangan yang baik. Ada salah satu anak yang seumuran gue lah, apa namanya, orang tuanya itu punya tanah. Anaknya bilang kayak gini, pengen motor katanya. Terus gimana caranya, tapi kan nggak punya uang, ya udah jual aja tanah. Dan beneran apa, dijual tanahnya, gila, untuk beli apa, beli motor. Dan motornya itu cuma buat gaya-gayaan nongkrong di jalan gitu, balap liar. Walaupun bisnis motornya juga gak mahal-mahal amat ya, cuma 10 juta, cuman itu menjual tanah. Itu gila banget kata gue. Kalau lu tanah gitu dalam beberapa 4 tahun pasti naik. Kalau lu punya tanah, lu bisa tani, bisa ngasilin duit. Tapi kalau kalau motor lu ngeluarin duit itu liabilitas gitu, bukan aset. Tanah itu aset. Tapi kalau motor itu liabilitas. Makanya gue gak habis pikir gitu. Ketika lu ngejual aset untuk sebuah liabilitas karena lu gengsi gitu. Dan ini sih gue banyak lihat pattern ini di orang-orang yang terlalu mikirin pendapat orang gitu. Mereka jual properti untuk beli mobil, mereka jual tanah untuk beli motor, mereka jual jual misalnya ruko, toko atau apa buat uang. Menurut gue itu cara cara tercepat jadi miskin. Karena untuk dapetin aset itu susah gitu. Daripada lo ngejual aset, mending gunain aset itu. Misalnya kalau lu punya toko gitu, ya lu buka usaha aja di situ, bukan bukan tokonya dijual gitu. Kecuali gue setuju mungkin lo ngejual toko, tanah atau apa untuk ngejar aset yang lebih baik gitu. Misalnya toko lo udah gak produktif atau apa, lo jual, cuman uangnya itu digunain untuk misalnya misalnya untuk bangun kontrakan atau bangun apa gitu. Itu masih oke karena itu lo ngasih duit. Ada salah satu apa namanya, eh kenalan gue, jadi dia punya warisan, orang tuanya itu cukup kaya ya, dia punya aset tanah, toko, bangunan sama yang lain-lain. Nah, ketika orang tuanya udah meninggal, asetnya itu diwariskan ke anak, cuman si anak ini nggak punya kemampuan untuk mengelola si uang itu. Jadi gimana caranya, dia jual semua barangnya, tanah semuanya, kekumpul nih 1 miliaran lah gitu. 1 miliar dia taruh di salah satu bank negara gitu, di salah satu bank gitu, di depositoin apa namanya, di depositoin dengan bunga 3%. Itu which is bagus banget gitu menurut gue. Kenapa? Oke, kalau dari bisnis mungkin dari toko kontrak atau apa, per tahunnya itu mungkin marginnya itu, keuntungannya itu lebih lebih tinggi, lebih dari 3%, 10-20% itu lebih tinggi. Cuman kalau lu bisa ngelolanya gitu, karena dari segi bisnis kontrakan atau apa toko itu ada kan, ada depresiasi, pengurangan nilai dari suatu bangunan sama yang lain-lain gitu. Jadi kalau lu gak bisa ngelolanya, gak punya ilmunya, bakal habis gitu
maintenance. Nah, karena dia gak punya basic maintenance sama yang lain-lain, dia juga gak ngerti investasi lain, dia jual semua asetnya taruh di BRI, didepositoin. Ya, kalau 3% dari 1 miliar berarti dia dapat 30 jutaan dibagi 12, ya lumayan gitu. Menurut gua itu jadi dia hidupnya itu cuma dari bunga deposito aja, dan itu cukup. Dia gak punya banyak kaya, gak punya mobil. Nah itu ketenangan menurut gua, kebebasan. Lo gak punya kerja tapi uang lo ada gitu. Mungkin menurut orang 3 juta atau apa itu gak penting, mungkin ada yang hasilnya sampai puluhan juta, cuman kalau untuk di kampung itu udah cukup gitu. Segitu tuh udah nikmat banget gitu. Itu keputusan yang penting tuh. Jadi lu ngejual aset untuk beli aset lagi, bukan ngejual aset buat beli liabilitas. Itu yang gue lihat-lihat dari orang yang makin miskin, setiap keturunan itu makin miskin makin miskin, karena itu tuh, karena anak mereka itu gak ngerti, kebanyakan gaya mereka jual aset demi apa, demi beli barang yang liabilitas. Kemampuan mereka untuk buat keputusan finansial itu gak ada gitu, karena emang gak diajarin, gak ada ininya. Cuman ya untuk gue sarannya ya, untuk lo lebih bijak aja, jangan sampai lo ngejual sebuah aset yang beneran demi liabilitas gitu, jangan deh. karena itu karena itu hal terbodoh sih yang lo bisa bilang, dan cara tercepat untuk jadi miskin dan tambah miskin. Orang kaya membangun aset, orang miskin membeli barang-barang.